warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Yadi Nanti Saputra. Hari ini kita akan membahas materi tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Tapi sebelum mulai, kita doa dulu supaya ilmu kita berkah dan bisa berguna buat kedepannya. Amin. Al-Fatihah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Pada pembahasan yang namanya hidup pasti kan kita ada ujian, ada musibahnya. Benar nggak? Benar. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi hal tersebut? Bagaimana kita bisa sabar dalam kehidupan sehari-hari supaya kita tetap bertawakal pada Allah. Musibah itu apa ya? Pertama, kata musibah berasal dari bahasa Arab ashaba yusibu musibatan, yang berarti segala yang menimpa pada sesuatu baik berupa kesenangan maupun kesusahan. Jadi musibah sebenarnya senang maupun susah itu musibah. Umumnya musibah kan dipahami selalu identik dengan kesusahan. Padahal kesenangan yang dirasakan hakikatnya itu musibah juga. Entah kita jadi lupa sama Tuhan, entah kita gak mau sholat atau gak mau ibadah, apapun itu. Ujian dalam bahasa Arab disebut bala, yang dalam istilah kehidupan dapat diartikan cobaan yang diberikan pada hambanya untuk mengetahui kualitas manusia itu sendiri. Jika manusia diuji, kemudian dia sabar, biasa Tuhan akan mengangkat derajatnya. Kemudian apa itu sabar? Sabar dalam Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sabru, yang berarti tahan. Dengan makna ini, sabar dapat dipahami sebagai sikap tahan lama, tahan banting, dan tidak mudah hancur. Sabar adalah salah satu keutamaan hidup terbaik dalam Islam, karena melalui sabar seseorang individu dapat tumbuh lebih dekat dengan Allah. Dengan sabar kita bisa lebih dekat dengan Allah. Jadi ketika kita mengalami musibah, mengalami ujian, sabar aja, karena setelah kesulitan ada kemudahan. Kemudian ada macam-macam sabar. Dalam Al-Quran dijelaskan ada 3 macam sabar yang perlu diketahui. Sabar terhadap kewajiban-kewajiban. Ini berarti sabar dalam menjalankan setiap perintah dan kewajiban dari Allah. Contohnya, sabar dalam menjalankan kewajiban ibadah sholat di awal waktu dan menjalankan amalan sunnah. Kemudian sabar dari larangan Allah. Ini berarti sabar dalam berusaha menghindari setiap hal yang dilarang oleh Allah. Contohnya, sabar dalam menghindari ajakan teman yang merujuk pada kesenangan semata dan menghindari setiap perbuatan yang mengarah ke maksiat. Jika ada teman yang mengajak ke maksiat, kita berusaha buat menahan, buat sabar. Nggak ada kan di sini yang ngajak temannya maksiat? Nggak ada. Balik ke. Kemudian yang ketiga, sabar terhadap musibah. Ini berarti sikap sabar dalam setiap menghadapi ujian hidup, terus semangat dan tidak mudah menyerah. Contohnya, sabar dalam menghadapi musibah dengan tetap bersemangat dan tidak menyerah. Lalu saya cerita dulu. Nih, di sini sabar terhadap musibah. Pernah ada satu kejadian waktu itu. Motor saya waktu itu mogok. Mogok apa bukan bocor? Mogok kayaknya. Tadi motor. Kemudian mogok bengkel, terus ketika udah beres nggak lama sih emang kabel ada yang putus atau apa gitu, abangnya bilang ya. Jadi saya kemudian lanjut jalan. Itu di depan tuh di depan tuh ada kejadian kecelakaan di situ. Jadi seandainya mungkin ya ban saya di situ aman-aman aja, mungkin saya kena juga. Nah, itu kan ada musibah, ternyata musibah itu baik buat kita.
Benar nggak? Jadi apa namanya? Ketika kita kena musibah jangan langsung apaan sih ini? Jangan begitu. Jadi sabar dulu, siapa tahu ada sesuatu yang Tuhan rencanakan buat ya. Keutamaan orang yang sabar. Ini banyak banget dalil-dalil dan ayat-ayat suci Al-Quran buat untuk keutamaan orang-orang yang sabar. Yang pertama memperoleh kesudahan yang baik di surat Al ayat 22. Nah, orang yang bersabar pasti nggak mungkin dia bakal susah banget, nggak bakal, pasti endingnya cakep banget. Pakai ending ya, Nah, maksudnya apa tuh? jadi ketika kita bersabar terhadap sesuatu, kita akan memperoleh kesudahan yang baik karena Tuhan nggak mungkin ngasih ujian yang melebihi batas kemampuan kita. Jadi ketika kita diuji, kita sabar aja. Kemudian memperoleh cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Imran ayat 200. Sabar. Sabar tentang cintanya Allah. Ya. Kemudian memperoleh martabat yang tinggi di surga. Surat Al-Furqan ayat 75. Orang yang sabar, orang yang tabah ketika dia diuji, ketika dia sedang dalam posisi yang rendah atau apapun itu, di surga dia bakal dapat martabat yang tinggi dengan buih hasil kesabarannya. Nah, dalam hidup gimana kita menerapkan prinsip sabar? Dalam menghadapi berbagai ujian ada beberapa sikap yang wajib dilakukan seorang mukmin. Yang pertama, tetap optimis bahwa akan datang pertolongan Allah kepada kita. Karena seperti yang tadi kita bilang, setelah kesulitan pasti ada Mudah-mudahan. Kemudian kedua, segera mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun setiap kali mendapat musibah, karena sejatinya semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ketiga, bertawakal kepada Allah. Oh, Nah, ini ada hadis tentang sabar. Tidaklah seseorang dari kaum muslimin ditimpa musibah lalu ia membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian mengucapkan ya Allah berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya, melainkan akan dikabulkan doanya itu. Ketika kita sedang ditimpa musibah kemudian kita baca innalillahi, karena kita tahu itu punya Allah, pasti Allah bakal mengabulkan doa kita ketika kita terus bersabar dan terus bertawakal. Nah, ini kesimpulannya, sabar dalam Islam adalah sifat terpuji yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meliputi kemampuan menahan diri dari berbagai kesulitan dan cobaan. Kemudian tadi seperti yang dijelaskan di awal, terdapat 3 jenis sabar: dalam ketaatan, menghadapi musibah, dan sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Sabar bukan hanya menahan emosi, tapi juga mencerminkan kekuatan iman dan ketakwaan. Allah memuji orang-orang yang sabar, menjanjikan pahala yang besar, serta kedekatannya dengan mereka. Sabar merupakan kunci untuk mencapai kebahagiaan dan keberhasilan di dunia dan di akhirat. Jadi pada intinya kita harus sabar betul. ya. Sabar sifat terpuji dan hadiahnya nggak main-main, hadiahnya pahala yang besar, cinta dari Allah, dan martabat yang tinggi di surga. Jadi ya sabar, orang sabar disayang Tuhan. Kemudian agak Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Yang kita tahu, orang tuh selalu bilang sabar itu ada batasnya. Akhirnya dia marah. Padahal dia nahan sabar. Iya. Terus ujung-ujungnya sabar kan ada batasnya, makanya terus dia marah. Menurut Pak Guru, sabar itu ada batasnya atau tidak, Pak? Nggak ada, itu mah nggak ada. Sabar ya sabar udah. Jadi sabar ya, yang namanya sabar kita harus
bertahan sebisa mungkin, bertahan sekuat tenaga. Dan ketika kita kayak udah kesel banget begini nih, tenang, hadiah sabar itu ntar gede, banyak banget seperti tadi yang jelaskan. Surga, cinta Tuhan, dan pahala yang besar itu kan luar biasa banget kan. Jadi ketika ada seseorang yang mengatakan sabar itu ada batasnya nggak sih? Nggak ada. Sabar ya, harus sabar. Sebisa mungkin harus tetap sabar. Ada lagi? Saya Pak Guru Ya. berbicara tentang musibah Iya. dan sabar juga ya. Saya ingin bertanya terkait ini ya, dalil di Al-Quran ya, surat Al-Baqarah ayat 45 Apa tuh? disebutkan bahwa di situ kan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa halakat biratun illa 'alal khashiyin. Itu kan di dalam ayat tersebut tuh menjelaskan apa namanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Apa artinya? Enggak, jadi di situ dijelaskan bahwa Jadikanlah sholat kenapa di situ bersabar. dianjurkan untuk sholat ketika apa namanya dan bersabarlah apa dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Artinya di situ dijelaskan ketika ada ujian ada itu tuh suruh sabar dan sholat gitu loh maksudnya. Iya. Kenapa orang-orang yang dapat ujian dapat musibah itu disuruh sholat gitu loh? Ada yang mau bantu jawab? Saya boleh nggak Pak Guru? Boleh silakan. Kita semuanya boleh bersuara di sini. Di kelas saya nggak ada yang salah, semuanya berhak menyampaikan pendapat, semuanya berhak menyampaikan suaranya tanpa harus takut. Di PPT Pak Guru, di Yang situ mana? dijelaskan ada 3 aspek kesabaran. Iya. Yang pertama sabar ala ta'ah, yang kedua sabar anil musibah, yang ketiga sabar anil maksiat. Kalau dilihat dari konteks 3 aspek itu, dari ayat Al-Quran wasta'inu bis-sabri was-shalah itu sudah jelas artinya bahwa sabar itu meliputi ketaatan. Artinya ketaatan apa ya? Ibadah, sholat. Sholat pun harus sabar. Artinya sabar gimana? Kalau imam bacanya Al-Baqarah, sholat maghrib, Sabar. kita harus sabar gitu. Maghrib baca Al-Baqarah, kelar jam 12. Yang kedua, sabar ala musibah, anil musibah. Ya tadi yang Pak Guru bilang, kalau saya nggak tambal ban, mungkin saya kena musibah. Gara-gara sabar saya jadinya terhindar dari musibah. Yang ketiga, ada sabar anil maksiat. Kalau kita diajakin makan siang-siang pas waktu bulan puasa, nah sifat sabar tuh harus ada pada mari kita. Biasanya ada orang paling belakang. Mas Roy. Mungkin itu jawaban dari saya. Karena dari ketiga aspek itu, kenapa sabar dan sholat itu menjadi hal penting, menjadi pertolongan bagi kita. Gimana Mas Roy? Ya jadi kenapa harus sabar dan harus sholat? Jika kita posisi di bawah, ya dong kita harus dekat sama Tuhan. Nggak bisa jadi Tuhan ingin kita semakin dekat dengan kita. Tuhan ingin kita semakin dekat dengan Dia, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sholat, kita minta pertolongan, karena pertolongan datangnya dari Allah. Kita ya udah, ketika kita diuji, kita sedang dalam masalah, sholat dan sabar adalah sebuah solusi. Mungkin itu ada lagi. Tapi dari materi yang saya sampaikan sudah paham semuanya kan? Jadi kesimpulan, kita ulang lagi, sabar dalam Islam adalah sifat terpuji yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sifat yang sangat mulia, sifat yang luar biasa yang harus dimiliki setiap kaum muslim. Sabar meliputi kemampuan menahan diri dari berbagai kesulitan dan cobaan. Seperti
terdapat tiga jenis sabar seperti yang kita sudah bahas tadi: ketaatan, menghadapi musibah, dan menjauhi kemaksiatan. Ini bener nggak ada yang nanya lagi? Oke, berarti udah pada paham ya. Kalau saya tanya boleh nggak? Boleh. Lalu bentar. Pak, ada yang mau nanya? Sama. Pak mau nanya. Boleh. Kan ada lagi berita yang lagi rame berita anaknya ngebacotin orang tua. Nah itu lebih kehabisan sabar atau gangguan jiwa? Itu mah gangguan jiwa. Gua tahu. Emang udah kecil? Udah. Kata siapa? Namanya apa ya? Itu kan berarti dia udah nggak apa namanya iya, otaknya udah miring. Kalau begitu nyampe bacokin emaknya. Yang namanya sabar, itu tadi aku pertanyaannya itu Kehabisan sabar atau gangguan jiwa anaknya? itu bukan kehabisan sabar sih itu. Ya benar tadi gangguan jiwa itu mah. Karena apa ya, udah nyampe bunuh ibunya sendiri lagi. Orang yang melahirkan dia. Artinya kan miring orang. Gini. Nah, cukup nggak? Ada lagi? Udah saya yang nanya ya. Halo, mikir dulu. Tadi ada mau saya tunjuk apa nggak tangan? Angkat tangan. Tadi kan ada dua dibahas lah tadi 3 macam sabar. Itu aja yang gampang. Sebutin apa aja. Dapat apa, Pak Guru? Iya. Nggak dapat apa-apa. Dapat pahala nggak? Dapat. Insyaallah. Dapat Pak Guru nggak? Apa Jan? Apa? 3 macam sabar tadi. Ada 3. Ah. Sabar ala to'ah, sabar anil musibah, sama sabar anil maksiat. Oke. Lalu apa? Kemudian Kantin. tadi ada 3 keutamaan orang yang sabar. Siapa yang menyebutin? Cowok, cewek? Cewek, gantian cewek. 3 keutamaan orang yang sabar. Tunjuk kali tunjuk, nggak bakal ada yang mau angkat tangan. Bal. Aku dicintai Pak Guru. Dicintai Allah. Iya. Cintai Allah. Cintai mendapatkan pahala. Terus apa tadi? Apa? Mendapatkan mendapatkan surga. Tuh, tepuk tangan dulu. Keren. Nasi Padang. Mungkin itu cerita materi yang saya sampaikan. Jadi udah pada paham kan semuanya? Lagi ya. Ada yang mau cerita nggak yang pernah ngalamin musibah ternyata di kedepannya dia siapa? Soalnya yang tadi kayak cerita tambal ban gitu, ternyata itu kan ada kejadian yang ada yang mau cerita nggak? Ayo. Nggak ada ceritanya. Cewek ada yang cewek. Itu banyak cewek ya. Ada yang mau cerita? Sabar menunggu teman gitu ya. Nah, Sabar menghadapi teman tuh seperti apa tuh? Iya.
Temannya kenapa emang? Batu. Kepala batu gitu. Ya udah sabar aja. Batunya kenapa? Apa contohnya? Sabar dibilangin. Iya. Ada orang Orang mana, Pak? Ada ya. Gimana itu? Ya, bilangin baik-baik kan juga itu artinya dulu sabar aja, ingat tadi sabar, orang sabar pahalanya saya cukup ya. Udah pada paham kan semua? Mungkin materi pada hari ini yang saya sampaikan sudah cukup. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi gimana? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.